environment yang seperti itu, di pola asuh yang seperti itu, saya jadi hampir nggak punya segala sumber daya yang dibutuhkan buat hidup. Kerjanya bagus, apanya bagus, jadi sosok ibu yang ini, segala macam, semua jalan dengan baik. Tapi dia tidak pernah mendapatkan ruang aman untuk meluapkan emosinya. Ini bisa menimbulkan dampak orang jadi merasa hopeless dan helpless. Saya perlu bisa nangkep emosi yang sering mengganggunya, baru dia sadar. Kadang-kadang ada pasien-pasien yang, ternyata saya punya masalah ini ya, kok saya nggak ingat. Kembali lagi di podcast Kesehatan Mentalmu loh. Podcast ini adalah kolaborasi antara saya, Aji Santoso Putro, bersama Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Sesuai dengan judul atau nama program podcast ini, yaitu Kesehatan Mentalmu loh, maka podcast ini berbicara, ngobrolin tentang kesehatan mental. Dan ada kaitan dengan psikologi, dengan psikiatri, ilmu kejiwaan. Sehingga setiap episodenya saya akan ngajak teman-teman saya, psikolog, psikiater, konselor, lulusan sarjana psikologi, atau siapapun yang berminat menekuni hal-hal yang terkait dengan kesehatan mental, psikologi, dan psikiatri. Dan kali ini tema pembahasannya adalah satu hal yang saya rasa relate sekali dengan banyak orang, banyak yang membahas, yaitu satu frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu adalah inner child, dan ada hubungannya dengan trauma. Untuk membahas inner child dan trauma, saya mengajak teman saya yang menguasai mengenai hal ini. Adalah seorang psikiater ya, dokter spesialis kejiwaan, Dr. Steven. Selamat datang, Dok. Ya, makasih Mas Haji. Sama-sama, terima kasih, Dok. Dan ternyata Dr. Steven ini menulis buku ya, menulis buku tentang mindfulness in everyday life. Dan menarik sekali, Dok ya, seni belajar bahagia tanpa harus menjadi sempurna. Nah, nanti mungkin kita juga bisa berbicara tentang atau membahas tentang inner child trauma, ada kaitannya dengan mindfulness dan sebagainya. Wah, ahlinya Mas Aji. Oh enggak. Saya masih belajar dong. Belajar. Dan saya kepengen kenalin Dr. Steven ke teman-teman. Ya. Jadi ternyata seusia sama saya. Ya, saya lebih tua sih, meskipun lebih tua setahun aja. Dan Dr. Steven ini dulu S1 dokternya, kedokteran umumnya gitu ya. Itu di Jakarta, di Tarumanegara. Untar ya, anak Untar. Lalu lanjut spesialis kejiwaan ya, dokter jiwanya ke di Jawa Tengah, ke Solo. Ke Solo, wah, kampung halaman saya, Dok. Lalu waktu itu kuliah berarti seangkatan sama 2002, kuliah masuknya 2002. 2002 kan. Kuliahnya berapa lama, Dok? Aduh, lama. Malu ngomongnya. 13 tahun. Gak apa-apa, Dok. Kan masuknya susah. Iya. Jadi keluarnya jangan cepet-cepet. Iya. Benar juga sih ya. Tapi dengan kuliah kedokteran yang menurut dokter cukup lama itu, setelah lulus langsung lanjut ke spesialis atau ada jeda dulu? Jeda dulu. Jadi sempat juga masuk ke kerja jadi dokter umum di RSJ waktu itu. Karena memang udah tertarik. Oh gitu. Tadi 13 tahun juga memang sebenarnya karena punya problem pribadi. Oh gitu. Punya problem pribadi, jadi mulai bertanya tentang hidup kan. Gitu. Kenapa kok hidup susah? Kenapa kok saya merasakan begitu banyak penderitaan? Dan di masa itu kan edukasi nggak seperti sekarang nih. Iya, yang sekarang banyak bisa lebih terbuka. Susah kan. Ya. Jadi waktu itu bingung segala macam cari tahu, akhirnya masuk psikiatri. Gitu. Sempat kerja mungkin 4-5 tahun lah. Di dokter umum di rumah sakit jiwa itu. Iya. Oh jadi bisa ya? Karena saya kan tidak ada latar belakang pendidikan dokter, maksudnya saya di psikologi. Jadi dokter umum itu bisa di rumah sakit jiwa. Bisa, karena kan dokter spesialis butuh asisten. Oh jadi posisinya sebagai asisten dokter spesialis kejiwaan. Betul. Yang jaga malam, yang apa, kan mereka butuh ada yang bantuin. Memang sudah ada minat untuk menekuni tentang kejiwaan ya. Betul. Buat ngobatin diri sendiri. Dan setelah itu lalu lanjut spesialis jiwa. Berapa lama spesialisnya, Dok? Kalau yang S1 13 tahun 13, spesialisnya 6.
Oh, bukannya terus nggak mau kalah dengan tadi yang S1-nya? Hampir. Udah ditegur ini. Steven, kamu kapan lulusnya? Gitu. Ini masih banyak ilmu yang perlu saya pelajari, gitu dong. Alasan untuk supaya lebih lama. Tapi 6 tahun ya? 6 tahun. Oke, dan sekarang berarti sebagai psikiater. Kenapa kok berminat mengenai inner child dan trauma? Wah, itu personal banget ya. Jadi, saya punya banyak inner child. Nah, ibaratnya belum punya anak nih, belum punya anak real, tapi punya anak-anak di dalam juga banyak banget ya. Jadi dari keluarga yang cukup keras gitu ya, ayah cukup keras, otoriter, abusive, emosional, fisik. Terus ibu juga nggak ada dari kecil. Ya. Sudah dahulu ya, sudah duluan. Di usia berapa berarti kamu mengalami? Kalau ibu nggak ada dari umur setahun. Saya juga bahkan nggak ingat, kan memori setahun belum kuat ya. Jadi tahu-tahu udah agak besar kok nggak ada, kok nggak punya sosok ibu. Gitu. Terus punya ayah yang kayak gitu keras. Jadi hidup di environment yang seperti itu, di pola asuh yang seperti itu, saya jadi hampir nggak punya segala sumber daya yang dibutuhkan buat hidup. Saya dulu ngobrol gini tuh, keringat dingin saya. Tunduk, keringat dingin, gemetaran. Ada rasa nggak pede gitu nggak pede, takut, mau ngomong apa, bingung, gitu. Jadi sangat banyak kapasitas-kapasitas normal yang harusnya ada, saya nggak punya. Karena ada inner child tadi. Nah, itu makanya kenapa saya akhirnya dalam pembelajaran di psikiatri juga lebih ngorek-ngorek ke arah situ. Tentang inner child. Kalau ke masa lalu, inner child, bagaimana itu membentuk kepribadian. Saya itu selalu menaruh perhatian lebih kepada profesional, entah itu psikolog, psikiater, atau lulusan psikologi konselor, yang dia menaruh minat ke hal yang memang dialami. Beberapa episode yang lalu, ada psikolog di sini cerita tentang kekerasan dalam pacaran. Dia menaruh minat di situ. Dia mengedukasi supaya tidak mengalami itu. Dan setelah bercerita di sini, ternyata dulunya dia mengalami kekerasan dalam pacaran. Terus saya akan menyebut satu nama yang banyak orang tahu, Dr. Andreas. Dia bicara tentang grief, tentang duka. Bukunya tentang mencuci piring itu. Satu buku yang judul bukunya itu kayak satu paragraf sendiri. Panjang banget. Tapi dia di situ kan membahas tentang hal yang dialami juga. Dia mengalami karena anaknya berpulang. Dan tentu ketika membicarakan itu ada sisi di luar akademis yang lebih dalam gitu. Karena beneran mengalami, kan? Sehingga saya menaruh perhatian di situ. Pertanyaan pertama dari aku terkait dengan inner child dan trauma. Banyak orang itu masa kecilnya merasanya baik-baik saja. Kayak misal diajak ngobrol, ditanya apa, mungkin dalam pertemanan ngomong nggak ada masalah deh, ya kan? Kayak ya baik-baik aja gitu, gembira, hore aja gitu. Tapi sekarang di usianya yang dewasa, dia itu gampang cemas, marah, trigger. Dan kalau kita lihat, kelihatannya kamu punya trauma deh. Tapi dianya sendiri nggak merasa bahwa masa kecilnya terutama punya trauma, dia merasa baik-baik saja. Nah, apakah mungkin bisa terjadi begitu, Dok? Iya, jadi ada, nah, itu kan dia merasa baik-baik aja. Saya nggak pernah dipukul kok, saya nggak pernah dikritik kok, tapi nggak pernah ditenangkan. Jadi dia mungkin keluarganya fungsional. Ya, kan orang suka bilang tuh keluarga disfungsional bikin masalah. Mungkin fungsional. Kerjanya bagus, apanya bagus, jadi sosok ibu yang ini segala macam semua jalan dengan baik. Tapi dia tidak pernah mendapatkan ruang aman untuk meluapkan emosinya. Baik-baik saja, finansial oke, segala macam, tapi nggak punya ruang buat emosi. Di sisi itu yang seringkali banyak orang nggak sadar. Orang nggak sadar ya. Ini tadi kalau dipotong bagus ini buat base cut ya. Iya, sengalir gitu teman-teman. Ya ngobrol nih Dok, biar nyantai. Ya, oke. Jadi di sisi itu yang seringkali kita tidak menyadarinya. Orang sekarang punya trauma dengan kondisi tanpa sadar. Dulu pernah mengalami peristiwa traumatis. Gimana biar orang itu sadar? Karena gini, ada di konteksnya gini, kadang kan dalam relasi biasanya, pasanganku itu sebenarnya punya trauma itu, tapi kok dia nggak sadar-sadar ya? Gimana caranya nyadarin orang itu? Nah ini
ada hal lain lagi tuh dari yang tadi ya, karena kan pikiran kita juga ada pikiran sadar dan pikiran tidak sadar ya, bahwa sadar atau ketidaksadaran. Nah ini memang sesuatu tempat area dimensi yang memang kita tidak sadar itu ada. Oke. Kenapa kita tidak sadar itu ada? Ya. Karena kita tidak mau merasakan itu. Why? Karena isinya mungkin penuh dengan luka, emosinya terlalu berlebih di sana, sebegitu menyakitkan, sehingga pikiran berusaha untuk meniadakan, mengasingkan. Berusaha nutupin itu ya. Jadi makanya orang kalau ditanya, orang jarang kan mau mengaku bahwa sedang sedih, sedang marah. Kamu gimana kabarnya? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Itu usaha pikiran untuk selalu memang menyingkirkan hal-hal yang dia tidak bisa tampung. Denial? Bisa salah satunya dikatakan denial. Ya. Salah satu denial. Tapi mekanisme utamanya itu sebenarnya represi. Ya. Represi. Menekan. Ya. Lalu orang-orang di sekitarnya, pasangannya atau mungkin orang-orang terdekatnya, temennya, apa yang perlu dilakukan supaya membantu dia untuk sadar, menyadari hal itu? Apakah mungkin atau diperlukan nggak menyadarkan orang itu untuk? Itu menarik sih, karena susah-susah gampang ya. Karena jangankan orang sekitar, di ruang klinik pun, ketika saya ketika melakukan psikoterapi terus menghadapi represi tadi ya, menghadapi pengasingan diri ya dari si kliennya gitu, pasien. Nah, itu susah-susah gampang. Gitu. Oke. Susah gampang. Jadi saya perlu bisa nangkep emosi yang sering mengganggunya. Dari emosi itu kemudian saya bikin jembatan emosional untuk agar dia benar-benar ngelihat ada loh akarnya. Gitu. Baru dia sadar. Kadang-kadang ada pasien-pasien yang, ternyata saya punya masalah ini ya, kok saya nggak ingat. Nah, sebelumnya dia terus menutupi tadi ya, denial, represi itu. Oke, perlu diajak ngobrol. Betul. Tadi jembatan emosi itu sehingga dia ngeh sendiri bahwa ternyata ada ya. Ada akar penyebabnya. Oke, kalau saya ringkas, pertanyaan pertama tadi adalah bicara tentang bisa terjadi orang sekarang ini di usia yang dewasa gampang ke-trigger, cemas, gampang marah, itu bisa terjadi dia tidak menyadari bahwa ada luka di masa lalu. Betul. Ya kan? Betul. Ya. Meskipun tadi perlu ditekankan juga ketika ada orang sekarang ini gampang marah, stres, cemas, belum tentu itu karena trauma masa lalu. Ya. Jadi jangan terus semua itu dikaitkan dengan trauma masa lalu. Punya trauma nih belum tentu. Karena faktornya banyak. Nah, bisa jadi hidupnya memang lagi susah sekarang. Iya, benar. Menyadari banyak faktor, multifaktor ini yang netizen perlu diedukasi. Kadang baru tahu satu hal, lalu semuanya ditabrakin ke situ. Padahal kita perlu kesadaran multifaktor. Banyak faktor yang membuat orang punya kondisi batin sekarang. Salah satunya adalah inner child, luka, trauma masa lalu atau masa kecil. Inner child itu sebenarnya kalau di dunia psikiatri, apa sih dok? Ada nggak sih? Kan itu satu kata yang kayaknya rame banget diobrolin di sosial media 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun terakhir ini. Tapi kalau dalam psikiatri sendiri, saya juga penasaran sih sampai sekarang. Ada nggak pembahasan itu? Iya. Jadi, kan memang ada sesuatu istilah populer gitu ya. Inner child itu istilah populer. Ya. Namun di psikiatri itu sejarahnya panjang penelitiannya. Ya. Cuman penelitian di sini, kita perlu melihat bahwa psikiatri itu dunia kedokteran yang unik. Dunia kedokteran lain itu rata-rata objektif. Benar. Objektif. Jadi tubuh itu kan bisa diteliti ya. Bisa dilihat, bisa diukur, bisa dilihat langsung. Kalau nggak ini langsung. Itu, ini. Gitu. Nah, psikiatri ini kan ngomongin jiwa, psyche. Psyche itu ada elemen subjektif di sana. Ada elemen pengalaman personal pribadi di sana. Nah, penelitian-penelitian pada subjektivitas ini sudah panjang ya. Jadi mungkin ya semua sudah tahu ya, bapak-bapak peneliti di dunia kejiwaan tuh salah satunya Sigmund Freud gitu ya. Nah, dari Sigmund Freud itu salah satu muridnya dia itu Paul Feder itu mulai menemukan yang namanya bahwa personality itu ternyata ada bagian-bagian kecilnya. Bahwa kita itu tidak utuh satu. Saya itu bukan cuma satu ini. Tapi ada parts of me. Ya, ada si ini, ada bagian yang ini. Si Paul Feder. Nah, terus dari situ diturunkanlah sampai sekarang penelitian berikutnya sampai ada yang namanya ego states tadi. Ya, ego states ini dari
situ ya berarti ya, dari si Paul Fredern itu. Betul. Oh. Dari si Sigmund Freud mengatakan bahwa pada saat kita mengalami suatu luka atau sesuatu hal yang mengguncang, itu energi kita akan terjebak di situ. Akan ada suatu energi yang terkumpul dan terjebak. Oke. Dia akan terpisah dari yang lain. Nah, energi-energi terjebak ini kemudian ketika diteliti lebih jauh, ternyata itu adalah subpersonality. Subpersonality. Ada kepribadian-kepribadian yang mendukung kepribadian besar. Nah, ketika diteliti lagi, setiap subpersonality ini punya ciri-ciri macam-macam. Ada yang kekanak-kanakan, ada yang seperti hakim ngeritik, gitu. Nah, inner child ini yang sisi kekanak-kanakannya. Oke, ada subpersonality, menarik. Yes. Berarti memang personality kita ini sebenarnya ada banyak ya? Betul. Ada banyak self berarti? Bisa dikatakan seperti itu? Jadi dia bukan seperti ada orang yang berbeda, bukan. Oke, tapi bukan split personality, bukan ya? Beda. Okay. Meskipun nanti penelitiannya akan masuk ke sana juga, tapi kita bukan yang itu. Jadi pada satu personality seperti saya, yang saya merasa utuh nih, Stephen ya ini. Gitu ya. Tapi ternyata ada Stephen yang mau bangun pagi, misalnya butuh harus kerja, ada Stephen yang bangun pagi, entar dulu lah, 5 menit lagi kan bisa. Tapi kan lu mesti kerja, ayo cepet telat. Tapi aduh capek, ini masih enak banget nih ranjangnya. Nah itu kan udah ada 2 tuh sebenarnya. Seperti itu. Jadi tidak benar-benar split, tapi cuma memang ada bagian-bagian diri kita yang punya value berbeda, punya sistem berbeda, gitu. Makanya ada namanya konflik batin. Konflik batin ya, karena ada perbedaan subpersonality ini ya, yang bertentangan ya. Sehingga inner child itu di psikiatri merujuknya ke tadi ya Sigmund Freud dan Paul Fredern dengan subpersonality-nya. Maka inner child ini bukan hanya sebatas istilah-istilah populer ya. Bukan. Memang ada kalau di Carl Gustav Jung sudah menamakan namanya child archetype. Archetype anak. Iya. Dia sudah mulai ada archetype ibu. Nah, gitu. Lalu tadi ada ego state therapy. Ada ego state. Ego state inilah yang salah satu teknik atau pendekatan untuk mengurai ini semua. Betul. Salah satu dasar mula dari pengembangan sekarang yang sudah menggunakan subpersonality tadi. Subpersonality ya. Jadi zaman sekarang ini udah ada kayak internal family system yang pakai subpersonality juga. Ada skema terapi gitu ya. Gitu. Jadi dasarnya dari situ. Dari situ ya. Subpersonality yang kemudian kalau di ego state itu ada 3. Ada ego state anak. Si inner child ini ya. Ya, si inner child. Ego state dewasa. Sama ego state orang tua. Kalau di Carl Jung tadi disebut dengan archetype anak ya. Ada juga archetype ibu. Oh, ibu ya. Oke. Jadi ternyata memang dari situ istilah inner child yang mungkin sekarang ini jadi diobrolin di mana-mana dan ada juga yang terus jadi agak keluar dari pembahasan inner child ini ya. Oke. Tapi kalau dari psikiatri di situ ya. Nah, kalau luka batin masa kecil belum pulih, atau subpersonality ini tadi ya, subpersonality anak ini, apa berarti kalau belum pulih berarti apakah dia berarti masih ada gitu subpersonality ini atau dia terluka? Ya, jadi dari penelitian tadi yang ditemukan oleh Sigmund Freud ada fiksasi tadi kan. Jadi ketika ada suatu masa di kehidupan kita di masa lalu terjadinya peristiwa-peristiwa yang membuat luka batin, energi akan terkristal atau terkumpul di situ. Dan terjebak di saat itu. Dia tidak ikut berkembang bersama energi-energi psikologis yang lain. Karena ada bagian kita yang nyangkut di situ. Yang nyangkut inilah menjadi inner child yang tersimpan terus di dalam. Dan kita anggap bahwa itu berarti luka batin belum pulih. Nah, biasanya dampaknya paling sering muncul ketika kita dewasa ini di aspek mana, Dok? Maksudnya apakah di aspek relasi kah? Apakah di aspek pekerjaan atau hubungan dengan diri sendiri pun juga terpengaruh? Iya. Itu menarik karena sebenarnya tiga aspek yang disebutkan tadi itu berdampak semua. Cuman memang yang paling terlihat itu di pekerjaan dan relasi. Yang paling terlihat. Paling terlihat. Bukan yang paling utama.
Iya. Paling kelihatan. Paling ya, kelihatan tuh di ya. relasi sama pekerjaan. Kok orangnya perfeksionis banget sih? Kok orangnya gampang tersinggungan? Kok orangnya menjauh sih, nggak mau gabung-gabung dengan kita? Iya. Karena Ya itu kan? terekspresikan ya, sehingga Terekspresikan. makanya kelihatan. Gitu. Padahal yang paling penting adalah yang dengan diri sendiri. Dengan dirinya sendiri. Itu core-nya malah. Oke. Gitu. Ya, contohnya gimana, Dok? Biar ini teman-teman bisa lebih paham. Ya. Contoh misal ada orang yang mengalami masalah inner child gitu. Ya, ya. Contoh dia terekspresi dalam relasi misal. Ya. Contoh ya. Mungkin saya cerita sedikit tentang saya sendiri gitu ya. Oh, boleh, tadi kan boleh, saya kan boleh. ada Sesuai inner child dengan gitu ya. pengalaman ya. Saya dulu kan tadi seperti saya ceritakan, saya itu sangat pemalu, sangat grogi. Jadi ngomong sama orang tuh selalu takut salah, takut nggak diterima. Nanti dia nggak suka sama saya. Dan ketika saya ngomong, karena memang tidak punya skill sosial yang cukup baik sejak kecil, memang akhirnya salah ngomong juga. Ya kan, nyinggung orang. Itu malah justru nggak bisa belajar. Akhirnya jadi salah ngomong segala macam, makin membuat orang makin menjauh dari saya. Nah, yang terlihat kan itu. Oh, problemnya orang melihat saya sebagai, wah si Steven ini problemnya nggak bisa bersosialisasi. Anaknya freak, aneh, kan begitu. Ya. Padahal seiring waktu ketika saya mulai menyadari, dan saya belajar di dalam psikiatri, dan saya belajar terapi-terapi, lalu saya terapkan ke diri saya sendiri. The real problem is karena di dalam diri saya belum beres. Relasi saya dengan diri saya belum beres. Karena ada inner child tadi yang belum saya rawat. Ya, ada fiksasi energi, kalau istilahnya si Sigmund Freud ya. Ya. Dan energi yang terfiksasi di dalam diri kita itu membuat diri kita lagi nggak ada trigger apapun, kita bisa resah. Sendirian pun resah, nggak tenang. Sendirian pun bisa tegang, bingung mikirin hidup, bingung mikirin siapapun dan orang lain. Padahal lagi nggak ada apa-apa. Nah, keresahan ini kalau andaikan tidak dirawat, maka pada saat kita berinteraksi, ada orang, keresahan ini kan bermanifestasi menjadi masalah relasi. Oke, itu dalam relasi ya? Dalam relasi. Jadi mungkin orangnya jadi takut lepas, ya, obsesif dengan pasangannya. Jadi attach gitu. Attach banget, karena takut. Karena resah di dalam kan, dia takut pasangannya ninggalin dia. Atau bahkan dia takut dilukai, malah dia mengasingkan diri. Tapi dia merasa sepi. Menghindari gitu. Tapi merasa sepi. Atau bingung di antara keduanya. Atau bahkan gara-gara takut ditinggalkan, atau takut dilukai, malah dia melukai duluan. Ada yang kayak gitu kan? Jadi menyerang duluan sebelum diserang. Sebelum diserang. Takut nih. Takut dia ninggalin saya, kekeng lah, gitu. Itu dalam relasi. Kalau dalam pekerjaan, contohnya dalam pekerjaan tuh misalnya masalah inner child berdampak ke kerjaan. Ada beberapa kasus yang saya tangani itu jadi perfeksionis di pekerjaan. Oh, malah justru perfeksionis. Perfeksionis. Salah satunya jadi perfeksionis. Karena dia punya keresahan di dalam dirinya bahwa dia itu tidak layak, dia itu tidak cukup baik. Dia merasa dengan dia perfeksionis itu menutupi itu. Atau ada orang jadi overworking, maunya kerja. Jadi workaholic. Karena kalau dia tidak melakukan itu, dia rasanya kurang. Kayaknya aku nih nggak layak nih. Berarti ada pelarian dari rasa nggak nyaman itu ya? Dia larinya justru ke kerjaan yang overwork gitu ya? Betul. Jadi akhirnya kita melihat bahwa masalah-masalah yang terjadi di kehidupan dia pada saat dewasa itu sebenarnya cara dia semacam menenangkan si inner child. Itu. Kita ngeliatnya nih orang bermasalah, padahal nih orang lagi berusaha nenangin dirinya itu tadi ya. Cuman caranya ya membuat dia jadi pakai bermasalah. Personality anak di dalam dirinya itu ya. Selain tadi overwork, bisa jadi orang justru ekspresinya jadi malas-malasan juga bisa kan? Bisa. Ya kan? Mungkin lebih spesifik yang paling sering muncul di klinis itu dia procrastinate. Menunda. Dikiranya males. Nunda. Dia nggak pede terus. Aduh, udah bagus belum ya? Aduh, kayaknya jangan deh. Kayaknya nggak bagus pekerjaannya. Aduh, jangan mundur aja. Ya. Ada orang yang, ini menarik, ada salah satu kasus yang dia dipromot oleh atasannya, untuk menjadi leader, untuk lebih naik lagi. Dia takut, saking takutnya sampai konsultasi. Karena ya itu adalah sebenarnya cara si inner child di dalam berusaha untuk rilis ya. Sebenarnya fiksasi energinya dia untuk rilis ya. Karena dia merasa kalau dia melakukan
promosi itu, Jadi dia takut. menjadi kemajuan itu, dia nanti akan menghadapi lukanya. Daripada menghadapi lukanya, mending ngapain? Mundur dan menenangkan, Menenangkan. si inner child di Kelihatannya dalam. kayak orang ini kok nggak mau maju sih? Iya, Kok iya, iya. gitu-gitu aja sih? Iya, nggak sesepele itu ya, Iya. nggak sesimpel itu. Ternyata ada Iya, satu iya, iya. problem yang lebih mendalam yang membuat dia menarik dia Iya, untuk betul. mundur, karena mundur itu lebih menenangkan Lebih aman. menenangkan dirinya dia di dalam Iya. itu ya. Iya. Oke. Di sisi lain banyak orang bilang itu dia sudah pulih, inner child-nya sudah pulih atau ya sudah healing lah. Iya. Gitu. Iya. Tapi entah dia sadar atau enggak, polanya itu masih sama, terus berulang. Iya. Nah, kalau dari sudut pandang psikiatri ya, dari sudut pandang ilmu kejiwaan, apa bedanya atau apa tandanya orang yang healingnya benar-benar memulihkan dan dengan yang cuma ya healing dan bikin tenang sementara gitu. Ya. Bedanya apa, Dok? Ya. Jadi kita perlu paham tadi ya, layer lapisan jiwa tadi ya. Ya. Ada lapisan dari yang permukaan ya. Okay. Seringkali paling permukaan itu kan manusia paling sadar cuma emosinya aja. Rasanya kalau ada emosi negatif, oh berarti lagi nggak nyaman. Ya. Kalau emosinya sudah tenang, oh berarti ini aku udah nyaman. Atau sudah healing. Makanya yang namanya healing adalah jalan-jalan, makan-makan. Nyaman berarti healing. Feeling better berarti healing. Padahal tidak. Di balik emosi itu ada struktur-struktur proses di baliknya yang belum kita beresin. Emosi sudah tenang, bukan berarti struktur di bawahnya sudah. Bisa jadi dia tenang, tapi pada saat di situasi yang triggering, muncul lagi. Karena di lapisan yang lebih mendalam, belum diberesin. Belum diurai, belum diberesin. Belum diproses. Ya. Belum diproses. Oke. Jadi, batasannya itu, apa? Dia hanya tenang pada situasi tertentu, tapi ada situasi yang tetap men-trigger dia. Itu. Jadi, dan di dalam pola-pola relasinya masih pola-pola yang sifatnya bermasalah. Oke, pola yang masih bermasalah. Iya. Mungkin dia healing, dia tenang. Begitu masuk ke relasi dengan pasangannya, dengan siapanya, keluarganya, ininya bermasalah lagi. Muncul lagi. Di dalam muncul lagi. Tandanya berarti healingnya hanya di permukaan tadi. Iya. Jadi feeling better itu belum tentu healing. Benar kan? Belum tentu beneran kamu pulih. Dan kalau kita lihat dari sisi orang gitu, kadang kan, oh dia itu bisa menghibur diriku, comforter gitu, memberikan comfort gitu, kenyamanan. Ya, orang seperti itu pun juga belum tentu memulihkan dia. Hanya sebatas menghibur. Kan? Ya kan? Betul. Karena gini, banyak orang yang hanya berlaku sebagai comforter. Tapi belum tentu dia membantu memulihkan. Betul. Ya. Setidaknya mungkin kepulihannya tidak utuh. Tidak utuh. Sebagian lah, dia lumayan lah dipulihkan secara level tertentu. Tapi lebih deep masih banyak. Masih problem. Perlu profesional yang skillful untuk bisa masuk ke ini kan, lapisan-lapisan lebih dalam gitu. Ya kan? Misalnya ada celetukan gini, ngapain ke psikolog, ngapain ke psikiater, toh ngobrol sama temen aja udah nyaman. Iya, temen itu hanya sebatas comforter kan, sebatas penghibur, feeling better, tapi belum tentu ke dalam. Oke. Nah, kalau masuk ke lebih ke pemulihan inner child. Apakah teknik metode pemulihan trauma dan inner child itu ada risiko efek samping jangka panjangnya nggak, Dok? Ini mungkin pertanyaan yang agak serius ya, karena agak dalam juga. Pembahasan di sosial media kan kadang banyak sekarang kan. Betul. Teknik metode bermunculan gitu. Betul. Dan banyak orang yang juga nggak sadar bahwa mungkin itu punya efek samping jangka panjang. Menurutmu gimana, Dok? Sebenarnya ini luas yang bisa dibahas ya, efek sampingnya. Salah satu yang paling sering itu adalah terjadinya trauma ulang. Tapi ini sebenarnya efek samping sekaligus memang itu fase yang harus dilewati, sebenarnya gitu.
Ya, karena pada saat kita mau melakukan penyembuhan, kan kita harus kembali mengunjungi energi yang terjebak ini. Terjebak tadi. Dan energi ini kan energi luka. Iya. Jadi ini sebenarnya trauma ulang itu sebenarnya salah satu fase pemulihan juga. Yang jadi masalah adalah ketika terjadi trauma ulang, tapi kemudian metodenya tidak diselesaikan. Prosesnya tidak diselesaikan. Nyangkut. Jadi banyak kan metode-metode atau yang mungkin menjanjikan kesembuhan kilat. Ya, jadi misalnya instan gitu ya. Ya, inner child-nya sudah dialami berapa puluh tahun gitu kan, kemudian dijanjikan dalam sekali dua kali clear. Bahkan sejam 2 jam clear. Nah, itu hati-hati karena takutnya ada yang belum terselesaikan. Ya, terjadi retraumatisasi, kemudian tidak benar-benar selesai semuanya. Hanya feeling better aja mungkin ya. Lalu dia merasa bahwa saya sudah sembuh. Nah, ini kan akan tertinggal dalam jangka panjang. Itu satu. Masalah lain lagi, kalau metode yang ditawarkan tadi tidak menyentuh sampai tahap cukup dalam, hanya di permukaan, feeling better. Relaksasi, terus feeling better, atur nafas. Ada metode-metode nafas yang enak, secara tubuh rasanya sudah nyaman. Tapi kan struktur yang lebih dalam tidak diselesaikan. Benar. Ini bisa menimbulkan dampak orang jadi merasa hopeless dan helpless. Saya sudah ikut berbagai macam metode, saya sudah bayar duit sekian puluh juta misalnya. Kok kenapa saya masih tertrigger? Dampak finansial, hopeless, helpless. Ya. Jadi ada beberapa dampak apabila tadi metodenya tidak cukup dalam dan tidak diselesaikan proses perjalanan pemulihan lukanya. Itu problemnya. Lalu gimana kalau ini tanggapanmu misal teknik atau metode yang membuat orang nangis histeris? Kan ada kan seperti itu. Ada. Bahkan di video, di publish, di share di mana-mana gitu. Ya. Karena kalau buat saya sendiri, saya kurang sejalan aja. Saya bisa dikatakan berseberangan lah dengan hal semacam itu. Ya. Saya tidak setuju yang divideokan disebarkannya. Saya nggak setuju yang itunya. Iya. Tapi oke aja sih dengan metode itu. Hanya saja itu tidak fase selanjutnya tidak dilakukan. Itu hanya salah satu fase. Iya, membuka energi yang terperangkap ini kan. Jadi dengan metode itu kita masuk ke situ terus dibuka. Tapi kan perlu di struktur ulang. Hanya rilis tapi tidak distruktur ulang. Iya, jadi masih ada fase berikutnya yang perlu dijalankan. Betul. Masalahnya ketika itu hanya dibuka terus nggak dilanjutkan fase. Lalu kapan seseorang sebaiknya nggak lagi hanya mengandalkan, sekarang kan konten-konten healing banyak di sosial media, lalu journaling, atau misal macam-macam lah ya, sekarang ini banyak sekali teknik metode yang menjanjikan itu. Lalu kapan seseorang sebaiknya tidak lagi hanya mengandalkan itu semua, dan mulai mencari bantuan profesional yang lebih intens, itu lebih personal untuk masalah inner child dan trauma ini. Ketika metode-metode dan konten-konten itu tidak membuat kita melangkah lebih jauh, ya. Jadi terasa stuck. Tadi mungkin dia membantu pada saat kita mengerjakan, pada saat kita bikin journaling, pada saat kita membaca konten, relate, terus lega, gitu ya, terus terbantu. Tetapi kita stuck, ya. Jadi fase hidupnya masih gitu ya. Feeling better tadi, tapi tidak benar-benar pulih total. Jadi pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, emangnya beneran pulih gitu ya? Orang perlu menanyakan ya, apakah itu hanya sekedar kelegaan sementara atau memang beneran pulih gitu. Betul, itu satu ya. Ketika rasanya stuck, kita sudah melakukan berbagai hal, enak segala macam, tapi kok ada lagi kambuh gitu ya. Dan kayaknya stuck kok kayak belum bisa lepas, kayak ada. Saya pernah ngerasakin tuh. Ikut berbagai, saya dulu termasuk membayar untuk berbagai macam metode gitu, belajar sembuhin diri sendiri kan, sebelum jadi psikiater. Dan saya ada satu rasa di dada itu yang stuck dia kayak tidak bisa disentuh.
metode-metode ini kayak menyentuh luarnya tenang, tapi begitu dirasakan dalam Masih ada yang energi yang ganjil ini. Ini yang perlu masuk ke lapisan lebih dalam tadi, yang perlu dibuka tadi. Ya. Kemudian direstruktur ulang. Hmm. Itu satu hal. Kedua, jika metode-metode ini hanyalah jadi pelarian. Ya, bisa terjadi seperti itu. Betul, betul. Jadi banyak orang kadang menggunakan konten atau scroll sosial media itu untuk pelarian aja. Aku relate nih, nyaman nih, ada yang mengerti aku nih, udah. Tapi kan begitu selesai, ya udah. Handphone yang diletakin, ya masih ada. Lagi. Akhirnya jadi scrolling lagi. tidak selesai. Jadi pelarian gitu ya. Kalau sudah seperti itu dan masih ada bagian yang mungkin mengganjal atau kok ini ada sesuatu yang kayak belum lega, barangkali memang itu tanda untuk mencari bantuan profesional yang lebih personal gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau selama ini memulihkan luka batin masa kecil, tentu kan banyak jalannya kan. Kalau yang kamu lakukan, jalan yang mana? Apakah mindfulness seperti di buku ini atau apa? Iya. Ya, mindfulness saya lakukan. Itu awal mula saya malah dalam perjalanan ini ya. Makanya buku pertamanya mindfulness. Padahal Mas Haji sudah jauh lebih ini soalnya. Masih belajar. Iya. Jadi yang dilakukan memang nomor satu ya benar. Kita perlu mindful tadi ya. Perlu sadar dulu bahwa kita punya problem. Seringkali kan orang kalau nggak mindful itu ya terdistraksi dengan kesibukan segala macam, terdistraksi dengan pelarian-pelarian tadi, terdistraksi dengan healing yang permukaan, akhirnya tidak menyadari, mindful, tidak sadar bahwa ada loh sesuatu yang belum beres di dalam diri, di dalamnya. Gitu ya. Jadi nomor satu menyadari tadi. Dan berikutnya memang perlu siap, perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi yang di dalam itu. Perlu siap. Yes. Dan juga perlu keberanian mungkin. Yes. Keberanian, persiapan. Kenapa? Karena sebenarnya kita melarikan diri ke distraksi segala macam, kita mencari, ya bahkan menyalahkan yang lain, bahkan kita nggak rela sembuh juga. Seringkali kan karena, lah ini luka bukan saya nyebabin, kenapa harus saya yang ngurusin? Dialah yang harusnya minta maaf ke saya, kan dia yang ngelukain saya. Jadi akhirnya kita lebih menunggu orang lain nyembuhin dengan orang lain yang harus bertanggung jawab. Padahal dengan begitu kan ini tidak selesai. Nunggu jawaban atau nunggu closure dari orang lain ya. Ya. Jadi di fase ini adalah perlu yang namanya tanggung jawab 100% atas luka kita sendiri. Ini sulit, ini pahit. Sulit. Karena ini nyebabin orang lain kan. Iya. Tapi aku harus tanggung jawab sama luka yang ada. Itu berikutnya. Baru akhirnya menemui langsung si anak-anak kita tadi. Langkah praktisnya gimana? Maksudnya tips praktis aja. Tentu kan kalau dalam psikoterapi akan lebih dalam gitu. Tapi secara langkah praktisnya gimana cara memulihkan luka batin masa kecil? Iya, praktisnya adalah tadi ya, siapin attitude-nya kita tadi ya. Kita siap menghadapi kerentanan. Itu satu. Siap menghadapi kerentanan. Ya, karena kita seringkali lari, kabur, takut sama kerentanan. Takut kan. Takut nggak enak gitu ya. Apalagi kita laki-laki kadang kita nggak mengakui. Nggak mau nangis. Nggak mau mengakui sisi rentan kita kan. Iya. Itu satu, attitude-nya siap berani menghadapi kerentanan. Kedua, mau mengenali suara hati yang menangis tadi. Si inner child tadi. Kita mau mendengarkan sisi itu. Kamu butuh apa? Ini buat orang yang nggak terbiasa aneh, kayak nanya ke diri sendiri. Padahal ini penting untuk nanya, kabarmu gimana? Are you okay? Apakah ada hal-hal yang masih kamu rasa belum selesai? Nah, nanti semakin kita peka, kita kan si yang dewasa sekarang akan ketemu dengan si anak kecil. Disitulah terjadi yang namanya diasuh ulang. Kita bisa mengasuh ulang inner child kita. Kalau kita sudah ulang, kalau kita sudah bisa mengasuh ulang, itulah proses pemulihan. Ya, memang perlu keberanian untuk mengakui kerentanan, bertanggung jawab atas luka itu. Barulah setelah itu semua, barulah kita mencapai tahap terakhir, yaitu adalah mengasuh si kecil di dalam diri kita. Kita sebagai
orang yang sudah dewasa, sudah tidak lagi kecil lagi, Ya. tapi mau mengasuh itu ya. Iya. Oke. Ada tambahan nggak, Mas, untuk teman-teman di sini? Saran, misal mereka ini sudah sadar ini, oke, sadar aku punya luka itu, gitu. Apa langkah pertama atau mungkin langkah awal lah, gitu? Mungkin refleksi dari perjalanan saya sendiri gitu. Iya. Ya kita tadi perlu benar-benar bersedia merasakan itu tadi ya. Ini kenapa saya ulang-ulang, karena ini paling penting. Menengok ke dalam itu ya. Betul, karena menengok ke dalam. mungkin selama ini sibuknya Lari, lihat keluar lebih enak daripada nengok ke dalam ya. Iya. Perlu belajar dari Mas Aji buat mindfulness. Ya, perlu nengok ke dalam dan benar-benar bersedia menemani sisi kita yang selama ini kita nggak melihat. Itu kayaknya poin paling penting. Poin paling pentingnya di situ ya. Iya. Gitu ya. Barulah setelah itu nanti kita baru bisa melangkah lebih lanjut, yaitu dengan mengasuh sisi bagian diri kita yang selama ini tidak mau kita lihat gitu ya. Iya. Nah, ini kalau teman-teman mau konsultasi atau psikoterapi sama dirimu, bisa hubungin Instagram berarti ya? Oh iya, Lewat boleh. Instagram ya? Iya, Ya, bisa ke ya. Instagram, nanti saya kasih tahu informasi. Iya, bisa lewat DM dan sebagainya. Akun Instagramnya apa? Mungkin bisa diinformasikan. Iya, akun saya sesuai nama saya ya, Ya. Dr. Chung Stephen, ya, TJOENG Stephen. TJOENG ya? Ya, Stephen SPKJ. Underscore-nya, kelihatannya ada underscore-nya. Ya, kan karena underscore-nya ya itu tadi. Saya lupa, pokoknya dia nggak tulis itu aja lah. Tulis itu aja nanti Ternyata muncul. keluar. Tapi kalau nama akunnya kan kayak ada underscore-nya. Harus ada kan, nggak bisa gitu. terpisah soalnya dia. Iya. Jadi teman-teman silahkan nanti kalau memang membutuhkan psikoterapi dengan Dr. Stephen atau apa, kalau dokter itu konsultasi, istilahnya apa sih? Konsultasi. Iya, konsultasi dan psikoterapi juga. Psikoterapi bisa. ya, karena Dr. Stephen juga membuka itu ya, psikoterapi. Psikoterapi. Bisa langsung hubungin Instagramnya. Terima kasih, Dok, Ya. sudah ngobrol di sini. Sama-sama Mas Haji, saya juga sangat senang. Oh. Baru pertama kali ketemu Mas Haji, soalnya dari dulu kan udah sering ngeliat tuh di online. Nah, sekarang akhirnya ketemu langsung. Terima kasih. Dulu kan pernah satu event ya kita, tapi Pernah, ya. kamu pagi, saya Iya. dapat sesinya malam. Terima kasih, Dok. Terima kasih juga buat teman-teman udah menyimak ya obrolan saya dengan Dr. Stephen. Semoga obrolan kami bisa membantumu menyehatkan mental dan terutama bisa membantumu memulihkan inner child, ya, mengasuh sisi anak kecil di dalam dirimu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.